hari ini aku masih tetap mendoakan kita semua ya, agar tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya harus masih tetap semangat, dan mudah-mudahan kita dilimpahkan rezeki dan rahmat supaya kita bisa segera terbebas dari segala macam himpitan hidup hari ini, termasuk di dalamnya aplikasi pinjol yang terus-terusan menagih setiap harinya bisa puluhan kali bang. Jelas ini membuat kami stres, nggak nafsu buat ngapa-ngapain. Tapi yang jelas kalian harus bisa untuk tetap nafsu makan, ya kan? Tingkatkan nafsu makan supaya kita tetap sehat. Ya seperti itu lebih kurang. Oke, hari ini aku pengen ngebahas puluhan aplikasi pinjol legal OJK yang masih memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Apa saja sih aplikasi yang hari ini sedang banyak digunakan masyarakat Indonesia? Ya tentunya seperti Kredit Pintar, Rupiah Cepat, ada Kami, ada Pundi, ada Modal, Finplus, Bantu Saku, ya kan? Terus KTA Kilat, Isi Cash, Uangmi, banyak banget ya aplikasi-aplikasi pinjol yang hari ini masih memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Dan hari ini banyak teman-teman kita yang mungkin belum mampu melakukan pembayaran, yang mungkin belum mampu melakukan penyicilan ataupun pelunasan di aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK. Kira-kira apa sih bang resiko terberatnya ketika kita belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi-aplikasi pinjol legal tersebut? Ya banyak pertanyaan yang seperti itu. Karena hari ini korban terjebak pinjol itu bukan malah berkurang ya, malah bertambah banyak. Gak tahu ini kenapa, apakah ini merupakan bagian dari kemajuan teknologi perbankan sehingga memudahkan banyak orang untuk bisa melakukan pengajuan pinjaman. Dan hari ini banyak juga yang belum mampu melakukan pembayaran. Bukan hanya kalian saja, bahkan ada ratusan ribu orang hari ini yang terdesak lalu melakukan pengajuan pinjaman dan akhirnya berhasil, dan sekarang masih kebingungan buat bayarnya pakai apa. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini banyak masuk ke kita itu untuk meringankan beban pikiran lah ya kan. Dan akan kita bahas tuntas pada video kali ini. Apa sih bang ya resiko terbesar ketika kita gagal bayar di aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK? Untuk yang legal OJK yang sudah terkoneksi ke Slik OJK, kita bakal kena yang namanya B-checking. Apa fungsi dari B-checking tadi? B-checking itu seperti catatan keuangan kita. Catatan bahwasannya kita pernah melakukan pengajuan pinjaman dan hari ini mungkin kita belum mampu melakukan pembayaran. Kira-kira efek sampingnya apa ketika kita nanti blacklist B-checking? Banyak ya, itu desk collection aplikasi-aplikasi pinjol itu banyak menakuti masyarakat kita tentang itu. Kalian akan di blacklist B-checking ini itu segala macam. Jadi fungsi dari B-checking tadi, ketika nanti kalian mau ngutang di tempat yang lain lagi, maka pihak perusahaannya akan melihat ya catatan ini bahwasannya atas nama Pak Andi misalnya pernah belum membayar hutang di aplikasi A, hanya seperti itu. Dan pengalaman pribadi aku, ketika kalian pengen pinjam uang itu di Pegadaian atau mungkin di FIF, ya pihak perusahaan itu punya kuasa sepenuhnya juga untuk memberikan kepercayaan itu kepada kita. Jadi kalaupun mereka sudah melihat catatan B-checking kita hari ini buruk, kalau mereka masih percaya kepada kita dan mereka mau memberikan pinjaman, masih bisa-bisa aja sih. Jadi bagaimana bang kalau ngambil kredit motor atau mungkin mobil atau rumah, masih bisa nggak? Tergantung developernya, tergantung leasingnya. Ya kalau kalian memang dipercaya ya bisa-bisa saja. Jadi itu hanya catatan tentang keuangan kita. Itu resiko yang pertama. Dan yang kedua apa lagi bang? Kalau untuk yang legal OJK selesai sampai dengan di situ, selesai sampai dengan Slik OJK, maka kita akan kesulitan untuk melakukan pengajuan pinjaman baik di perbankan swasta ataupun yang pemerintahan. Itu saja. Dan yang kalau ilegal apa sih bang resikonya? Wow, kalau yang untuk ilegal ya sudah pasti banyak ya. Dan yang tertinggi hari ini ya mereka akan melakukan penyebaran data. Mereka akan mengedit-edit foto kita. Dan mereka akan meneror semua kontak-kontak yang hari ini yang tidak kita cantumkan sebagai salah satu kontak penanggung jawab. Loh bang, hari ini banyak juga aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK yang meneror kontak-kontak yang tidak kita cantumkan.
Jadi hari ini banyak juga teman-teman kita itu yang salah paham. Penyebaran data itu mereka meretas kontak kita, itulah dasar pertama mereka melakukan penyebaran data. Jadi kalau aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK ini menelpon kontak darurat itu masih diperbolehkan, tapi hanya sebatas kontak darurat. Loh, mereka kok tahu lah yang memang memasukkan itu di awal pengajuan pinjaman itu memang kita. Jadi itu tidak dinyatakan sebar data, jangan salah paham. Kalau mereka itu masih menelpon sebatas kontak darurat, ya mungkin mereka juga punya alasan. Mungkin ketika mereka telepon ke nomor kita tidak angkat, atau mungkin terlambat mengangkat, lalu mereka mengkonfirmasi untuk menyampaikan pesan ke kontak darurat, ya mungkin masih bisa seperti itu. Kalau yang ilegal tadi memang mereka mengotorisasi kontak yang ada di handphone kalian. Mereka mengotorisasi foto, video, file, galeri, dan ini tuh segala macam. Itu buat apa sih sama mereka? Ya supaya mereka bisa mempermalukan kita, itu saja. Jadi kalau untuk yang legal OJK ini, apakah mereka sudah punya debt kolektor lapangan atau belum? Aku pengen mengajak kalian dulu sebelum menjawab pertanyaan ini untuk memperbaiki cara berpikir kita, cara menanggapi tentang debt kolektor ini. Yang pertama, mereka adalah saudara-saudara kita sebangsa setanah air. Selama mereka masih bersifat baik, mereka datang dengan bahasa yang sopan dan santun, kita wajib kooperatif. Persilahkan masuk ke dalam rumah. Sajikan apa saja yang mungkin masih ada di rumah kalian. Lalu jelaskan baik-baik, ya kan? Bahwasannya keadaan perekonomian kita hari ini memang sedang lagi benar-benar kacau. Supaya mereka juga tahu. Dan gue yakin nih, abang-abang debt collector dari aplikasi A, B, dan C ini ya masih bisa kok mengerti, walaupun sebenarnya mereka hari ini juga sedang berjuang, ya kan, sedang ditugaskan untuk menagih kita yang hari ini sedang punya hutang. Aku pengen membangun, ya kan, komunikasi itu dengan baik, ya kan. Aku tidak mau hari ini yang malah gontok-gontokan itu kita sebagai sesama anak bangsa. Toh hari ini bos-bos besarnya menikmati keuntungan yang lumayan, dan hari ini yang menjadi bawahan dan pekerjanya itu yang hari ini ditagih itu juga adalah kita sebagai sesama anak bangsa. Maka cobalah dan ajaklah untuk berkomunikasi dengan hati yang tenang dan kepala yang dingin. Insya Allah pasti adalah ketemu solusi yang baik, ya kan? Jadi untuk yang hari ini masih kepo pengen tahu aplikasi apa aja sih bang yang hari ini sudah punya debt kolektor lapangan dari pinjol, ya kan, banyak yang seperti itu. Kalau untuk di aplikasi pinjolnya paling hanya 1 atau 2 yang masih terdengar, ya, benar-benar memang memiliki dan datang melakukan kunjungan. Aplikasi apa itu bang? Yang sekarang sedang banyak kita respon, yang sekarang sedang banyak memberikan laporannya itu masih hanya untuk di aplikasi kredit pintar. Selain dari aplikasi kredit pintar, belum ada yang memberikan pengakuan atau laporan bahwasannya aplikasi A, B, dan C ini memiliki debt kolektor lapangan. Lantas bagaimana bang dengan aplikasi Aku Laku, Kredivo, Home Credit, terus Indodana? Ya mungkin hari ini sudah ada yang punya pengalaman ketemu dengan beberapa debt kolektor dari 4 aplikasi yang tadi kita sebutkan. Nah, mereka itu tidak masuk ke dalam golongan pinjol, mereka itu masuk ke dalam produk pembiayaan. Dan untuk debt kolektor lapangannya pun tidak untuk di semua daerah, hanya untuk di daerah-daerah tertentu saja. Oke, jadi udah cukup jelas dan tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan hari ini terkait tentang hutang di aplikasi pinjol legal OJK itu. OJK sudah memberitahukan untuk tidak boleh memberikan sanksi biaya denda dan bunga itu melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok. Itu salah satu kunci dasar yang bisa kita pegang hari ini. Jadi artinya apa? Bunga kan nggak boleh melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok. Jadi misalnya hari ini kita ngutang di aplikasi A itu 1 juta. Dan sebanyak-banyaknya biaya denda dan bunga itu ya juga tetap 1 juta. Jadi ketika ditambahkan jadi 2 juta. Jadi aku pengen mengajak kalian itu untuk mencari peluang dulu, menambahi penghasilan dulu. Ya nggak apa-apa sih kalau kita nanti bayarnya menjadi 2 juta untuk membersihkan nama baik kita di slip OJK, ya kan? Ya tapi setidaknya kita sudah punya waktu untuk mengumpulkan uang tersebut.
Hari ini kita hanya butuh waktu dan proses untuk bisa menyelesaikan satu persatu permasalahan yang hari ini sedang kita hadapi. Dan tentunya kalian harus bisa bersikap tenang, jangan panik berlebihan dan jangan lagi menciptakan ketakutan-ketakutan itu di dalam diri kalian yang akhirnya menyusahkan diri sendiri. Ya udahlah boklos wae ya kan, kita nikmatin saja semua teror dan intimidasi hari ini yang mereka lancarkan dari pengirim yang gak jelas banget ya kan. Pengirimnya siapa dengan puluhan nomor baru. Kalau memang itu menyusahkan hati dan pikiran, silahkan langsung dihapus saja, tidak usah dibaca lagi. Oke, jadi udah cukup jelas untuk terkait semua aplikasi pinjol legal OJK. Dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menambah pengetahuan serta wawasan kita terkait tentang aplikasi pinjol. Mudah-mudahan kita tetap sukses selalu. Oke, mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.